Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas beberapa metode untuk pemanenan air hujan, di mana ini sangat diperlukan untuk satu, mengisi air tanah kembali, kedua, untuk menghidupkan atau menyuburkan lahan, terutama lahan yang berada di posisi paling tinggi, atau misalnya dalam hal ini adalah pegunungan yang tidak mungkin teraliri air, sehingga kita harus mengupayakan bagaimana supaya lahan itu punya air. Di depan ini adalah sebuah galian dengan lebar bawah sekitar 30 cm dan lebar atas berkisar 60 meter. Galian ini atau parit ini tidak terhubung dengan parit lainnya karena berfungsi untuk menampung air yang datang dari atas, di mana lahan ini adalah lahan yang miring. Dengan posisi seperti ini sebenarnya ini adalah percobaan, tapi walaupun sudah banyak yang melakukan, tapi di luar negeri nampaknya berhasil. Dari tanaman yang hampir tidak berkembang sama sekali karena tanah di sini ini kalau hujan justru tidak menyerap air, tapi air justru langsung dialirkan ke bawah. Itu tadi karena posisinya miring. Dengan metode ini nampak bisa kita lihat bahwa hampir semua tanaman menjadi hidup. Ini adalah tanaman alpukat yang sebenarnya sudah 3 tahun, tapi perkembangannya sangat lambat karena tadi di musim kemarau tidak ada air, kemudian di musim hujan pun seperti ini kondisi tanah tetap kering, tetapi setelah kita buat galian-galian semacam ini, tanah menjadi lembab karena ternyata alpukat menyukai air, tapi tidak boleh berendam. Berikutnya untuk pemanenan air hujan yang kita lakukan adalah mengalirkan air melalui atap, mana itu adalah atap buku kami yang atapnya luas sekitar 4 kali 2 meter. Kita masukkan ke dalam bak tandon, itu juga untuk memanen air hujan yang nanti kita gunakan pada musim kemarau. Berikutnya yang kita lakukan adalah dengan membuat mini pond. Mini pond ini kita lapisi dengan plastik PVC ya, ini menampung air dari sekitarnya. Ini tidak kita isi, tapi menampung air hujan sendiri dari kiri dan kanan. Ini juga cukup efektif. Untuk plastik ini kalau dari penjualnya bisa bertahan sampai 6 sampai 7 tahun. Kalau 3 metode tadi kita pakai untuk supaya lahan bisa hidup atau bisa subur. Berikut kita juga membuatkan sebuah sumur dalam ya, ini 80 meter, tapi ternyata di kedalaman 40 meter sudah ada airnya, apalagi di musim penghujan seperti ini. Sementara ini kita buatkan recharge waternya ya, ini digali cukup dalam, nanti diharapkan bisa jadi sumber untuk sumur bor. Ke depan ada beberapa metode cara teknik untuk mericas sumber untuk sumur bor yang bisa diadaptasi kalau kita lihat di model-model orang India. Tapi kita lihat dulu apakah diperlukan
kalau nanti di musim kemarau memang kering, kita akan mencoba untuk membuat recas sumur bor supaya tetap mengalir di musim kemarau. Kita lihat lumayan sekarang. Dulu ini lahan yang sangat mati, yang hampir bisa dibilang tidak bisa ditanami. Sekarang rumput pun sudah sangat subur. Ini selain dengan cara ini, kita juga untuk menghidupkan tanah itu kita juga taburkan di sini sekitar ada mungkin 400 karung kotoran kambing dan kotoran sapi. Ini sudah nampak tanda-tanda subur pada tahun ini. Kita sudah bisa melihat hasilnya sangat subur walaupun di lahan yang kondisinya miring. Satu metode lagi yang kita lakukan adalah dengan cara membuat sumur resapan. Jadi air kita alirkan dari sana, posisi yang paling atas, kemudian biasanya air di sini terbuang ke arah sana, ke bawah. Nah, ini kita alirkan ke sumur resapan. Nanti ini baru kita akan tata, tapi sumur resapannya sudah kita sediakan, dan nanti juga akan dibuat galian lagi ke sana, lubang di sana untuk menampung air. Kita lihat yang daerah sini yang tidak dibuatkan lubang galian seperti parit, ini alpukannya kurang hidup. Ini memang sisa-sisa yang 3 tahun yang lalu yang hampir tidak berkembang. Nah, ini kita buatkan, ini sudah mulai kita alirkan dari sini, kita alirkan masuk ke sumur resapan sini. Walaupun ini sumur resapannya tidak sempurna ya, ini sudah ada airnya, ada di 4 titik ya untuk sumur resapannya. Ini nanti ini kita gali lagi yang sebelah sini untuk mensuplai air, terutama di sisi kiri. Ini nampak belum subur, si kanan sudah lumayan. Kita akan coba usahakan terus bagaimana supaya lahan ini tetap subur, dan bagaimanapun tidak ada tanah yang tandus, semua bisa diolah walaupun dengan biaya yang cukup tinggi. Kita bayangkan seandainya suatu tanah harga 100 juta, ini karena murah, karena tandus tidak laku. Tetapi apabila kita ongkosi, kita biayai sekitar 20-30 juta, akan menjadi tanah tandus yang bisa dijual dengan harga 200-250 juta. Untung besar, hanya bermodalkan galian-galian dan kotoran hewan. Demikian untuk pagi hari ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman bagaimana mengelola lahan yang super kurus, super tandus menjadi lahan yang subur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.